Setelah sesi pelukisan, Ratu mengambil sebuah pedang. Ia berdiri di tengah halaman aula untuk menunggu Jagen. Di sini mereka terlibat percakapan yang cukup sengit dan Ratu melemparkan pedangnya ke arah Jagen. Jagen berkata bahwa ia tidak melawan wanita. Namun, Ratu dengan nada mengejek menjelaskan bahwa pedang itu bukan untuk melawannya, tapi itu adalah hadiah untuk Jagen karena kerajaan tidak dapat melakukan pesta atas pensiunnya Jagen. Ratu pun beranjak meninggalkan Jagen yang sangat marah. Di tempat lain, selir Wajin mengunjungi raja. Ia menanyakan keadaan raja dan bertanya apakah raja bekerja semalaman. Di sini Wajin hanya ingin tahu apa yang dilakukan raja dan ratu semalaman. Wajin melihat ke arah buku yang ia berikan kepada raja dan berkata bahwa seharusnya Wajin lebih berhati-hati saat menggunakan buku itu dan ia meninggalkan banyak catatan di dalamnya. Namun raja mengabaikan perkataan Wajin. Raja sepertinya sudah mengetahui bahwa Wajin bukanlah pemilik buku yang menyelamatkan raja saat kecil. Merasa raja terganggu dengan kehadiran dirinya, Wajin pun pamit pergi. Namun sebelum Wajin pergi, raja mengatakan bahwa ia tidak menyukai Wajin karena dia adalah orang yang menyelamatkannya di sumur. Raja berkata bahwa ia senang karena bisa mengenal Wajin. Kata-kata itu seolah menjadi tamparan bagi Wajin karena ia telah membohongi raja. Tak lama, Pangeran Yangpyeong datang dan meminta Wajin untuk keluar. Saat malam hari, Ratu mengunjungi kediaman raja. Raja terlihat sedang duduk di meja kerjanya. Ratu pun masuk dan bertanya apakah raja menunggu Ratu untuk memberi pelajaran kembali. Raja pun menjawab bahwa ia ingin mendengar cerita masa depan, lalu mengeluarkan sebuah buku untuk mencatat apa yang diceritakan oleh Ratu. Di kediamannya, selir Wajin hendak bersiap untuk tidur. Namun, perkataan sang raja mengganggu pikirannya. Ia pun kembali bangun dan bergegas mengunjungi kediaman raja. Kasim istana mencoba menghentikan Wajin, namun ia memaksa untuk masuk ke dalam, dan pemandangan yang ia tidak harapkan terpampang jelas di depan matanya. Raja dan ratu kembali tertidur di atas meja dengan tangan raja menopang kepala ratu, dan itu membuat Wajin cemburu. Ia pun kembali ke kediamannya dengan perasaan kesal. Siang harinya, ratu dengan pakaian pria terlibat percakapan dengan raja dan kedua orang kepercayaan raja, yaitu Hong dan Pangeran Yangpyeong. Mereka membicarakan tentang buku panduan militer yang akan mereka buat. Namun, Hong meremehkan sang ratu, dan ratu pun dengan kesal menunjukkan gerakan-gerakan yang akhirnya menyiksa Hong. Setelah berpikir semalaman, Wajin akhirnya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada raja. Dirinya terus teringat perkataan Soyong yang mengatakan bahwa Wajin telah menjadi monster sedikit demi sedikit. Wajin pun menemui raja yang baru kembali. Di sini Wajin mengatakan bahwa ia bukanlah pemilik buku itu, dan raja tidak terkejut dengan apa yang dikatakan Wajin. Wajin menyadari bahwa raja telah mengetahuinya dan ia merasa kesal karena raja tidak berkata jujur. Lalu Wajin mengatakan semua yang telah ia lakukan, termasuk buku rahasia yang ia temukan. Wajin telah memberikannya kepada Ibu Suri dan digunakan untuk memfitnah ratu. Raja bertanya mengapa ia melakukan hal itu, dan Wajin mengatakan dengan jujur bahwa ia membenci ratu. Ratu dengan kedua dayang kesayangannya membaca sebuah buku. Saking asik membaca buku tersebut, Ratu lupa untuk mengunjungi raja. Hampir larut malam, Ratu baru mengunjungi raja di kediamannya, dan Ratu meminta maaf karena datang terlambat. Sebelum kedatangan Ratu, Raja tampak menghapus nama Wajin dan menuliskan nama Ratu di sampul buku. Ketika Ratu datang, tanpa berkata Raja langsung menghampiri Ratu dan menyerahkan buku tersebut. Ratu yang kebingungan bertanya mengapa Raja memberikan buku itu. Raja pun berkata bahwa ia harus mengembalikan buku itu karena dirinya telah bertahan hidup dan meminta maaf karena terlambat mengenali Ratu. Ratu pun meminta maaf karena tidak mengatakan yang sebenarnya, dan semua yang terjadi di masa lalu pun terungkap.
Setelah berbicara dengan Ibu Suri Agung, Byung-in mengunjungi kediaman Ratu. Namun Ratu tidak berada di sana, dan ia malah menemukan surat cinta raja dan buku dari sumur. Byung-in yang kesal merobek halaman buku itu. Sementara itu, Ratu dengan pakaian pria menemui raja dan kedua orang kepercayaan raja. Mereka kembali membicarakan masalah militer. Dan kali ini mereka membicarakan senjata militer yang belum ada di zaman itu. Percakapan serius mereka harus terhenti saat Huan datang dan mereka langsung berpura-pura tengah berjudi. Huan mengenali Ratu sebagai Li Shengman dan ia bersyukur karena sahabatnya masih hidup. Huan langsung memeluk Ratu yang membuat Raja cemburu. Raja pun mengungkapkan kecemburuannya dengan tingkah yang membuat gemas. Pagi harinya, Ratu mengecek arak yang telah ia buat. Dengan wajah berbinar, ia ingin mencicipinya. Namun, tiba-tiba perutnya terasa mual. Dan ia mengatakan bahwa akan mencicipinya nanti setelah perutnya kenyang. Ratu kembali bertemu dengan Raja. Raja menunjukkan kepada Ratu buku militer yang telah selesai mereka buat. Dan tiba-tiba Raja bertanya apakah Ratu merasa kesepian. Ratu pun menjawab bahwa ia tidak pernah merasa kesepian dan scene romantis pun berlanjut. Namun tiba-tiba Ratu merasa perutnya mual kembali dan Raja langsung memanggil tabib istana. Dan hal yang mengejutkan pun kembali terjadi. Ratu ternyata tengah hamil dan Raja sangat senang. Semua pelayan istana memberi selamat kepada mereka. Scene pun diakhiri dengan Ratu yang tidak percaya atas kehamilannya. Nah, itu dia review Allure episode 16 drama Korea Mr. Queen. Semoga kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di next video.